warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Aziz dari kelas 1A PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan hadis di riwayah dan juga hadis diroyah. Sebelum kita lanjut materi, kita harus tahu apa itu hadis riwayah dan hadis diroyah. Hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang cara periwayatan hadis, yaitu bagaimana hadis yang disampaikan dari Nabi Muhammad SAW melalui para perawi atau sanad. Fokusnya ada pada keaslian jalur periwayatan hadis. Nah, jadi sebetulnya hadis riwayah ini hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, kemudian ke para tabiin, habis itu ke tabiut tabiin. Nah, ciri-cirinya yaitu meneliti siapa saja yang meriwayatkan hadis. Contohnya yaitu Abu Hurairah. Beliau adalah perawi hadis terbanyak. Terus memastikan hadis itu autentik dan bersambung dari Nabi. Kalau keluar dari jalur itu, maka tidak bisa disebut hadis riwayat. Terus mengkaji kredibilitas atau sikap para perawi. Terus hadis dirayah itu adalah ilmu yang membahas tentang pemahaman isi hadis atau matan. Fokusnya pada analisis makna, relevansi, dan konteks hadis dalam kehidupan umat Islam. Nah, jadi di sini hadis dirayah itu lebih fokus kepada isi hadisnya, bukan ke sanadnya. Nah, di sini itu mereka itu meneliti isi atau kandungan hadis, terus memahami makna hadis berdasarkan konteks sejarah, budaya, dan ajaran Islam. Terus mereka juga mengkaji kesesuaian hadis dengan Al-Quran dan prinsip logika Islam. Nah, jadi sebetulnya hadis riwayah itu tentang bagaimana hadis sampai ke kita, fokus pada sanad. Terus hadis riwayah itu adalah tentang apa makna hadis itu untuk kita, fokus pada matan. Jadi itu fokusnya hanya kepada matan, bukan ke sanad. Nah, apa bedanya hadis riwayah dan hadis riwayah? Hadis riwayah itu berfokus kepada periwayatan hadis secara detail dari Nabi Muhammad SAW melalui sanad atau rantai perawi. Jadi dari Nabi Muhammad itu diriwayatkan kepada para sahabat, kemudian para sahabat meriwayatkan lagi, diriwayatkan lagi oleh para tabiin, habis itu dari tabiin ke tabiut tabiin. Ini mencakup perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi yang diriwayatkan secara langsung oleh para perawi hingga sampai ke generasi berikutnya. Ciri-ciri hadis riwayah itu adalah mengutamakan sanad, jalur periwayatan harus jelas dan bersambung. Terus objek kajian, meneliti keabsahan sanad atau kredibilitas para perawi dan kesinambungan rantai periwayatannya. Terus tujuannya itu adalah menjaga keaslian dan integritas hadis. Jadi hadis riwayah ini benar-benar dijaga keasliannya agar tidak dirubah-rubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus contohnya yaitu hadis-hadis yang dikumpulkan dalam kitab sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus keunggulannya yaitu hadis riwayah dianggap lebih akurat karena berdasarkan bukti transmisi yang terverifikasi. Jadi dia ini lebih akurat dibandingkan hadis-hadis lainnya. Terus hadis diroyah itu adalah hadis yang lebih fokus pada pemahaman dan analisis isi atau matan hadis. Ini mencakup penafsiran makna hadis berdasarkan konteks sejarah, budaya, dan prinsip-prinsip Islam. Jadi dia ini lebih ke isi daripada ke sanad. Terus ciri-ciri hadis dia itu tidak mengutamakan sanad, lebih fokus pada isi hadis. Jadi dia itu enggak ke sanad lah, dia itu langsung ke isinya aja. Terus objek kajiannya yaitu memahami kandungan, relevansi, dan kesesuaian hadis dengan Al-Quran serta logika Islam. Jadi dia itu cuma memahami kandungannya saja. Terus hadisnya itu disesuaikan sama logika Islam dan Al-Quran. Jadi dia itu nggak fokus ke sana aja kayak hadis riwayah. Terus tujuannya yaitu adalah menilai apakah hadis
hadis tersebut dapat diterima, makbul atau ditolak, mardud, berdasarkan makna dan konteksnya. Terus pendekatan ilmiah, yaitu menggunakan logika, sejarah, dan ilmu lain untuk menafsirkan kandungan hadis. Jadi dia itu memakai logika, terus dikaitkan dengan sejarahnya, kemudian ilmu lain selain hadis dan Al-Quran untuk menafsirkan isi kandungannya. Terus keunggulannya itu hadis riwayah itu membantu memahami relevansi hadis dalam kehidupan modern dan memastikan maknanya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi dia ini berada di bawahnya hadis riwayah ya. Jadi kayak seperti hadis hasan. Tapi hadis riwayah itu lebih mengutamakan sanadnya, terus lebih sahih, sedangkan hadis hasan itu lebih ke seperti itu. Hadis riwayah itu yaitu lebih mengutamakan isi sanadnya, isi matannya daripada isi sanadnya. Terus ada juga beberapa aspeknya, yaitu fokusnya itu hadis riwayah itu lebih ke jalur periwayatan atau sanad, misalkan dari Rasulullah ke Abu Hurairah, terus ke Imam Muslim atau Imam Bukhari. Terus hadis riwayah itu lebih ke isi dan makna hadis tersebut. Terus tujuannya yaitu hadis riwayah itu adalah menjaga keaslian dan riwayat hadis. Terus hadis riwayah itu tujuannya adalah memahami dan menafsirkan isi hadis. Terus pendekatannya itu, kalau hadis riwayah itu berdasarkan bukti dari para perawi. Terus hadis riwayah itu berdasarkan logika, konteks, dan analisis. Terus keaslian, kalau hadis riwayah itu mengutamakan keabsahan sanad atau kesempurnaan sanad. Terus hadis riwayah itu memerlukan validasi dari hadis riwayah, jadi dia nggak bisa asal dipakai gitu, harus pakai validasi dari hadis riwayah. Terus keduanya itu sebenarnya saling melengkapi, cuman bedanya hadis riwayah memastikan keaslian, sedangkan hadis riwayah memperdalam pemahaman. Jadi gabungan keduanya ini sangat penting untuk menjaga dan memahami sunnah Nabi Muhammad SAW secara utuh. Baik, itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.